Setelah terbang kurang lebih 3 jam, kita sampai juga di Bandara Udara Samratulangi, Manado. Hari ini gue berangkat dengan 3 diver senior yang tentunya dive lognya probably udah lebih dari 200 ya. Pak Andi, instruktur gue, Om Roni, dan Ibu Dewi. Tentunya selain wisata diving, kalau kita pergi ke Manado, juga tidak boleh lupa dengan bentuk wisata lainnya yaitu wisata kuliner. Welcome to Manado. Kita hari ini nginep di hotel namanya Quality Hotel, which is hotel 4 bintang gak jauh dari dive center kita. Tapi sebenarnya hotel yang kita inepin tuh buat gua nggak penting karena kita lagi di salah satu daerah diving yang paling bagus di Indonesia. Kalau hotel bagi gua yang penting tempat tidurnya enak, kamar mandi gak jorok, dan AC-nya dingin. Dan berhubung dari tadi gua udah ngeliat tempat tidurnya, tapi sebelum gue tidur, ini barang mau gue bongkar dulu biar lebih tenang aja. Terus nanti baru deh bobo. Oke, jadi untuk diving kali ini gue tuh udah beli beberapa barang baru yang mau gue testing nanti. Pertama ini adalah wetsuit baru dari Bare yang ketebalannya 3 mm. Terus of course, seperti yang gue bilang di episode berapa ya lupa gue. Pokoknya di salah satu episode Alor, gue janji bakal beli center. Jadi ini gue punya center dari Open Water. Dan sekiranya itu aja sih, gue beneran capek banget. Jujur gue gak bisa ngomong sama sekali sekarang karena kemarin gue tidurnya tuh baru jam 2 pagi ada kali ya. Dan gue jam 5 udah langsung berangkat. Jadi sekarang gue, pernah gak sih lu gak tidur terus otak lu tuh gak jalan aja gitu. Terus kata-kata yang lu mau ucapin dari otak lu tuh entah kenapa gak keluar. Jadi sekarang gue beneran mau nap dulu dan mungkin gue bakal balik lagi ke kalian malam-malam karena rencananya sih ntar malam kita makan konro. Oke, see you. Hello. Hello. We're in Manado. Welcome to Manado. Baru aja selesai makan konro dan 10 out of 10. Definitely kalau misalnya ada kesempatan gue mau balik lagi ke itu tempat terus makan konronya lagi. Tapi untuk sekarang udah malam dan besok jadwalnya kita diving jam 8 pagi, which means kita harus breakfast jam 7 pagi dan sekarang udah malam, udah jam 10. Jadi gue mau tidur dulu ya. See you in the morning. Jadi jujur sekarang gue masih lumayan ngantuk dan pengen tidur lagi. Cuman hari ini kita diving. Ini udah gue siapin fins-nya dan
Di dalam sini, di dalam dry bag gue juga udah ada wetsuit dan udah ada perlengkapan lain. Dan hari ini gue akan ngebawa kamera gue juga. Jadi of course gue harus bawa tas kamera. Oke, barangnya udah siap. Mari kita berangkat untuk hari pertama kita diving. Oke, jadi insya Allah sistem kamera seperti inilah yang semoga suatu hari bisa gue pakai. Tapi tentunya gak selebay ini ya. Ini punya Om Roni, gearnya mengarah ke style fotografi makro, yaitu jenis fotografi yang berfokus pada pengambilan gambar subjek dalam jarak yang sangat dekat. Sistem yang suatu hari gue pakai sepertinya akan mengarah ke videografi, jadi bisa wide tapi juga bisa close up. Namun tentunya tidak menutup possibility bahwa suatu hari gue akan main makro juga. Ini yang punya nih. Gila. Bisa dilihat untuk ke dive site-nya 11-12 sama kalau misalnya kita mau ke Pulau Seribu ya. Berangkatnya dari Ancol versi Manado, yaitu dermaga Megamas. Dijemput sama kapal terus langsung cus deh cabut ke Bunaken. Nah, yang mengkhawatirkan bagi gue adalah, ya kan kita tahu sendiri ya, Pulau Seribu kualitas terumbu karangnya kayak gimana. Cuman kita lihat ya, feeling gue sih warga Manado lebih peduli sama lingkungan dibanding manusia Jakarta. Bisa dipantau ini Bapak Side Mount. Yes, bos. Beda sendiri dia ya. Inilah levelnya kalau udah 10 tahun diving. We give you the bottle and then later you fill up. Yeah. All the bottle I think with the name. With the name. Yes. Okay? Kalau misalnya kita tanya warga negara Indonesia, sebutkan 3 tempat diving yang paling terkenal di negara ini. Kemungkinan besar jawaban mereka adalah Raja Ampat, Komodo, dan Bunaken. Yes, kepulauan di Sulawesi Utara ini tentunya sudah pasti masuk ke wishlist semua scuba divers dan free divers. Tentunya gue excited sekali, tapi ada rasa campur aduk yang lumayan aneh ya, entah kenapa. Mungkin karena Bunaken adalah salah satu tempat yang beneran dari pas gue bocil pengen banget gue kunjungin dan hari ini beneran terjadi. Oke, let's go on our first dive and see kalau memang Taman Nasional Bunaken sesuai dengan ekspektasi, sesuai dengan legenda lokal, sesuai dengan foto-foto yang kita lihat ketika kita masih bocil di textbook sekolah. On the national park. Okay? But most of the dive site is in Bunaken. Okay? Bunaken itself. We have like about 14 dive site on the island. Okay? 12 to 14. Okay, so for the first dive, we are in Fukui. Fukui is a Japanese name. Welcome to our first dive site. Seperti tadi yang di briefing sama Bang Aldi, Fukui. Terpantau airnya jernih dan visibility-nya untuk sekarang di kisaran 15-20 meter lah ya. Ada bagian karang yang bagus tentunya, namun realitanya adalah
ada juga karang yang sayangnya udah rusak. Seperti yang kalian tahu, pemanasan global dan aktivitas manusia yang berlebihan telah menyebabkan pemutihan karang atau dalam bahasa Inggris coral bleaching dan fragmentasi, menghilangkan rumah bagi ratusan spesies ikan yang hidup di sini. Namun meskipun kerusakan terlihat jelas, life goes on, dan alam membuktikan ketangguhannya. Rupanya, semangat kehidupan yang diciptakan oleh Tuhan jauh lebih kuat dari apapun yang bisa dihancurkan oleh manusia. Yes, gue cukup sedih dan prihatin melihat karang yang rusak. Tapi spoiler alert, selama gue diving di Bunaken, kerusakan yang terlihat jelas hanya di dive site Fukui ini. Yang lain aman kok. Dan perlu kalian ketahui, dive pertama di sebuah dive trip itu biasanya adalah sebuah check dive. Apa itu check dive? Check dive adalah dive yang tujuannya bukan pemandangan, tapi murni untuk memastikan semua peralatan kita bekerja dengan baik. Jadi cek kalau ada yang bocor, terus cek kalau misalnya maskernya kenapa-kenapa, terus cek kalau misalnya regulatornya ada defect. Nah biasanya lokasi check dive yang dipilih sengaja topografinya relatif sederhana, atau bisa dibilang sedikit dalam tanda kutip membosankan ya. Bisa dibilang kalau bahasa Inggris, save the good ones for later gitulah. Ini aja kalau kalian perhatiin, tiba-tiba visibility jadi zonk ke 5-10 meter. Meskipun begitu, sebenarnya dive site Fukui ini tidak kalah menarik dengan yang lain. Ini yang kalian lihat adalah seekor Tridacna gigas atau giant clam. Mungkin kalian ingat episode ini di SpongeBob. Yes, mereka adalah binatang yang nyata. Yang menarik tentang makhluk ini adalah ukuran mereka bisa mencapai 1,5 meter dan hidup lebih dari 100 tahun. Hits, foto dulu dong. Mumpung ada fotografer handal Bapak Reinhardt di sini, keren ya foto-fotonya. Bad newsnya adalah Tridacna gigas ini terdaftar sebagai binatang yang kritis terancam punah dalam daftar merah IUCN. Populasinya telah menurun drastis di sebagian besar perairan Indonesia, which is really sad. Lanjut diving dan visibility-nya masih agak zonk. Namun it's okay karena tiba-tiba muncul segerombolan red tooth trigger yang jika kalian ingat dari episode Alor menandakan bahwa sebetulnya terumbu karang di sini lumayan sehat lah ya. Ini adalah good sign bahwa dive site Fukui ini masih bisa menopang kehidupan ratusan ikan. Dan tentunya dive site Fukui ini jauh lebih bagus dari dive site yang paling bagus di Kepulauan Seribu. Dari standarnya udah beda banget ya, jangan dibandingin lagi deh. Oh iya, bagi kalian yang tidak tahu, Kepulauan Seribu adalah kepulauan yang paling dekat dengan Jakarta, dan kepulauan ini paling sering dipakai untuk latihan scuba diving. Tidak ada banyak yang bisa dilihat di situ kecuali karang yang sudah tidak layak lagi untuk dilihat sebagai pemandangan. Cuman tentunya tempat tersebut merupakan tempat yang efektif untuk melatih skill kita saat scuba diving. Dan gak lama kemudian, kami juga langsung bertemu dengan penghuni Bunaken yang paling terkenal. Binatang ini tidak membutuhkan pengenalan lagi ya, pasti kalian semua tahu kan. Dan penjelasan yang akan datang tentang penyu, ya nggak sekarang deh. Kenapa? Karena di dive site selanjutnya, spoiler alert lagi, ya lo bakalan ngeliat deh sebanyak apa penyunya di situ. Lanjut diving, dan disinilah gue berpikir sebenarnya dive site Fukui itu not bad at all sih untuk cek dive. Dive-nya cukup menarik, terus meskipun ya tadi seperti yang gue bilang karangnya cukup rusak, cuman spesies koral di sini tuh lumayan diverse ya, masih lumayan warna-warni dan masih banyak juga ikan yang bisa dilihat. Jadi untuk dive pertama gue puas banget dan gue lumayan excited untuk ngelihat apa aja yang in store untuk kami di Bunaken ini.
Dan karena kita sudah berada di bawah air kurang lebih 40-50 menit, waktunya Abang Marvel menaikkan DSM kita untuk memberikan sinyal kepada kapal dan untuk kami melakukan sesi surface interval sebelum kami diving di site kedua. Jika kalian suka dengan konten yang gue posting, jangan lupa like dan subscribe karena melakukan hal tersebut akan sangat membantu untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan alhasil gue jadi lebih termotivasi untuk membuat lebih banyak video eksplorasi bawah laut dari berbagai lokasi diving di Indonesia.